Baru 3 orang yang hadir ya. Ada Putri, Widya Enda, dan ini Rahmi. Oh iya Putri, kebetulan PDF Pak lagi agak bermasalah. Bisa dibantu share bab 7 yang tentang analisis korelasionalnya Pak? Karena Iya, Pak, Pak. iya PDF Pak lagi apa juga nih, lagi error. Tertutup sendiri dia. Katanya di sini cuma Bapak yang bisa share. Gimana Bun? Katanya cuma Bapak yang bisa share, Pak. Oh, cuma Pak sebentar Pak buat settingannya sebentar. Dah, coba diulang lagi Put, bisa? Tunggu, Pak. Oh, bisa. Masih kosong Putri. Udah di share Put? Belum, Pak. Lagi cari Oh, lagi apanya cari. PDF-nya, Pak. Udah 19 yang hadir ya. Analisis Iya, korelasional kan, Pak? iya korelasional. Coba next ke halaman selanjutnya, Put. Oke, Pak. Dah, jadi kita mulai aja ya, karena ini udah direkam juga. Nah, jadi untuk yang bab analisis korelasional ini, berarti yang statistik yang berkaitan untuk penelitian korelasional nanti. Berarti kalau Ananda nanti melakukan penelitian tentang korelasional atau deskriptif korelasional, jadi nanti rumus-rumus yang akan kita bahas ini yang akan digunakan nanti pas penyelesaian tugas akhirnya. Jadi seperti di bab 1 kemarin itu ada tentang variabel-variabel. Berarti di analisis korelasional ini ada 2 variabel yang akan kita pakai. Yang pertama ada variabel dependen atau variabel terikat, dan ada variabel independen atau variabel bebas namanya. Sebagai contoh seperti ini, variabel dependennya atau variabel terikatnya hasil belajar. Jadi variabel independennya ya atau variabel bebasnya mungkin motivasi belajar, atau bisa jadi persiapan belajar, fasilitas belajar. Jadi biasanya yang jadi variabel di independen ini variabel yang mempengaruhi variabel terikat atau Y ya. Jadi variabel dependen disebut juga variabel terikat, diistilahkan simbolnya dengan Y. Kalau variabel independen diistilahkan sebagai variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi variabel terikat tadi diistilahkan dengan simbol X. Ya. Jadi untuk apa ini berarti udah Anda baca. Jadi untuk yang koefisien korelasi ini nanti ada kriterianya ya. Kriterianya yang pertama pengambilan sampel harus secara random ya, karena balik lagi ke materi kita di awal ada statistik parametrik atau non parametrik. Koefisien korelasi ini ya itu masuk ke statistik parametrik. Jadi harus ada probability, jadi secara tidak langsung berarti pengambilan sampelnya dilakukan secara random. Ya, atau tidak memberi kemungkinan peluang kepada sampel ya. Jadi setiap sampel populasi memiliki kesempatan untuk dijadikan sampel. Itu maksudnya yang pertama. Yang kedua, data yang dianalisis harus berskala interval, rasio, atau ordinal. Interval berarti ada rentangannya, rasio itu perbandingan, dan ordinal itu skala bertingkat. Terus variabel data variasi data kedua variabel.
variannya ya yang akan dianalisis harus sama atau lulus uji homogenitas. Terus distribusi skor data variabel yang akan dianalisis telah berdistribusi normal. Dan hubungan antara variabel independen dengan dependen itu bersifat linier atau lulus uji linearitas. Dah, next Putri. Coba halaman selanjutnya. Oke. Jadi untuk kriterianya nanti kalau untuk koefisien korelasi itu nanti dari hasil contoh kemarin kita akan ada uji coba instrumen angket pakai rumus R produk momen ya. Nah, jadi ini ada kriterianya juga di sini 0,8 sampai 1,00 itu koefisiennya sangat tinggi atau korelasinya sangat tinggi ya. Hubungan antara variabel X dengan variabel Y itu sangat tinggi. Nah, jadi untuk analisis korelasional ini ada 4 rumus induk yang akan kita pakai ya. Yang pertama yang ini koefisien korelasi sederhana. Ya, ini yang rumus produk momen. Nah, rumusnya di sini RXY sama dengan sampel dikali sigma X dikali Y dikurang sigma X kurang sigma Y dibagi akar dari sigma sampel dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dan dikali jumlah sampel dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Keterangan rumusnya ini. Jadi untuk di sini koefisien korelasi sederhana ini dipakai apabila satu variabel bebas dan satu terikat. Jadi contohnya nanti di tugas Anda itu kan ada 3 variabel, satu variabel terikatnya atau Y-nya 1 dan 2 variabel bebasnya atau X-nya 2 ya. Jadi nanti Ananda kalau untuk koefisien korelasi X1Y berarti tinggal nih disisipkan di sini. Sigma X 1 Y. Berarti dikurang sigma X 1 dikali sigma Y dikuadratkan. Back lagi, Put. Lagi. Ini. Dibagi akar dari sigma X1 kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Jadi bedanya nanti di sini koefisien korelasi sederhana ini khusus untuk yang yang variabel bebasnya 1 yang diujikan. Contoh X1 dengan Y, X2 dengan Y ataupun nanti X3 atau X4 dengan Y. Sederhana ya, cuman 1 X-nya dan Y-nya 1 ya. Terus di sini ada koefisien korelasi ganda. Contoh di sini variabel bebas kita ada 2. Ada X1, ada X2, berarti rumus yang akan kita pakai itu yang ini. Berarti R X1 X2Y sama dengan akar dari R kuadrat YX1 ya, atau X1Y ditambah R kuadrat dari X2Y ya, X kali Y kuadrat ya, dikurang 2 RXY1 dikali RYX2 ya, dikali RX1 kali X2. Nanti di sini maksudnya R kuadrat dari hasil koefisien korelasi yang sederhana tadi di X1, X2, R kuadratnya. Yang di sini R kuadrat dari korelasi X2 kuadrat. Ya, X2 dengan Y dikuadratkan nanti hasilnya. Terus di sini dikali 2 ya. Berapa hasil koefisien korelasi X1Y itu dikalikan dengan berapa hasil koefisien korelasi X2Y dikalikan juga dengan koefisien korelasi X1 kali X2. Berarti ini nanti yang perlu tambahannya. Ini nanti dibuat juga rumus koefisien korelasi sederhananya X1 dengan X2 pakai rumus yang sederhana. Berarti X1-nya yang X, yang Y-nya ganti dengan X2 ya. Coba next Put. Itu baru 2 rumus. Yang ketiga ada rumus koefisien determinasi ya. Atau istilahnya nanti kalau untuk melihat berapa kontribusi ya. Kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Itu rumusnya P sama dengan R kuadrat dikali 100%. Contoh hasil
hasil koefisien korelasi X1 dengan Y atau RXY-nya 0,316 itu Ananda kuadratkan, hasilnya jadinya 0,099 dikalikan 100% berarti 9,9%, itulah kontribusi X1 ke Y. Jadi itu 3 rumus induk di koefisien korelasi. Ada koefisien korelasi sederhana pakai rumus R produk momen. Terus ada koefisien korelasi ganda tadi yang R besar ya. Kalau yang koefisien korelasi sederhana tadi R produk momen R-nya kecil. Kalau yang koefisien korelasi berganda itu R-nya besar. Rx1, X2, Y itu yang berganda. Yang ketiga itu koefisien determinasi atau melihat berapa kontribusi atau besarnya kontribusi variabel bebas atau X terhadap variabel Y ya. Kita masuk, berarti itu baru bagian analisis korelasional. Kita masuk ke analisis regresi ya. Analisis regresi ini digunakan untuk memprediksi ya. Jika X naik, Y-nya gimana? Atau jika X-nya turun, Y-nya gimana? Contoh kita contohkan tadi ya, variabel terikatnya hasil belajar, variabel bebasnya motivasi gitu. Jadi kalau untuk keterhubungannya yang pengaruh positif, itu jika motivasinya naik atau tinggi, berarti hasil belajar siswa itu juga tinggi. Gitu juga kalau motivasi atau data motivasi itu rendah, berarti hasil belajar juga rendah. Nah, itu maksudnya yang pengaruh positif. Jika X naik, Y naik. Jika X turun, berarti Y-nya juga turun. Kalau pengaruhnya negatif, kalau X naik, Y turun. Ya. Terus kalau Y-nya kalau X-nya naik, kalau X-nya turun, Y-nya naik. Contoh tadi ya, kalau variabel X-nya itu motivasi, itu menurut teori kalau motivasi tinggi berarti hasil belajar tinggi. Jika motivasinya rendah berarti hasil belajarnya juga rendah. Itu yang pengaruh positif. Kalau pengaruh negatif, contoh ya, variabel terikatnya hasil belajar. Variabel X-nya intensitas bermain game online, contoh. Berarti kalau tinggi intensitas bermain game online-nya, berarti hasil belajarnya turun. Kalau rendah intensitas bermain game online-nya, berarti hasil belajarnya tinggi. Itu yang pengaruh negatif. Oke, kita masuk ke rumusnya. Next, Putri. Dan rumus yang dipakai itu namanya estimasi regresi ya. Di sini ada estimasi regresi sederhana, ada estimasi regresi berganda. Yang untuk rumus yang pertama ya, ini ada analisis regresi linier sederhana. Jangan nyebutnya Y ya, tapi Y topi karena ada yang kayak kayak topi sedikit di kepala Y-nya, berarti nyebut istilah atau menyebut rumus estimasi regresi itu nyebutnya estimasi regresi sama dengan atau boleh Ananda sebut dengan Y topi sama dengan A ini disilahkan dengan konstanta. Ya, konstanta dan B ini diistilahkan dengan arah regresinya. Jadi cara baca rumusnya berarti Y topi sama dengan konstanta tambah arah regresi untuk X1. Kalau nggak ada X1, X2-nya berarti nggak perlu disebutkan 1-2-nya. Berarti kalau untuk yang 1X-nya saja berarti Y topi sama dengan konstanta tambah arah regresi untuk X gitu aja. Karena untuk latihan Ananda ada X1, X2, dan Y, berarti di sini Anda sebutkan arah regresinya untuk X1 atau untuk X2. Jadi yang pertama karena ini konstanta belum kita cari, berarti rumus konstanta di sini sama dengan sigma Y dikali sigma X1 ya. Ini untuk cara cari konstanta untuk estimasi regresi X1Y. Berarti sigma Y dikali sigma X1 dikurang sigma X1 dikali sigma X kali Y. Dah sebentar ya. Bentar, apa ada yang manggil bentar?
Dah, Pak lanjutkan. Jadi untuk rumus Y topi tadi sama dengan konstanta tambah arah regresi untuk X1. Jadi rumus konstanta itu sigma Y dikali sigma X1 ya, dikurang sigma X1 dikali sigma X1 dikali Y. Bedanya di sini. Ujungnya sigma X dikali Y. Dibagi jumlah sampel dikali sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 dikuadratkan. Dan arah regresi rumusnya jumlah sampel dikali sigma X1 dikali Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y dibagi N atau jumlah sampel dikali sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat. Jadi satu sigma X1 kuadrat, yang satu lagi sigma X1 dikuadratkan. Itu rumus untuk estimasi regresi linier sederhana. Kita masuk ke rumus estimasi regresi linier berganda. Next put. Untuk penjelasannya nanti Anda baca aja. Nah, bedanya di sini saja. Kalau berarti estimasi regresi berganda atau Y topi sama dengan konstanta tambah arah regresi X1 ya. Seharusnya di sini B1X1 ditambah B2X2. Jadi nanti diperbaiki. Berarti Y topi sama dengan konstanta tambah arah regresi untuk X1 ditambah arah regresi untuk X2 ya. Jadi nanti tolong disesuaikan, berarti yang rumus di sini salah, seharusnya B1X1 ditambah B1X2. B1X1 ditambah B2X2 ya. Jadi rumusnya beda sedikit, berarti konstantanya nanti Y topi dikurang B1X1 dikurang B1. Oh ya, di sini agak apa ya, keliru ya. Nanti ini Pak apakan? Berarti konstantanya agak error ya, di rumus di sini yang salahnya. Nanti Pak perbaiki dan Pak share dulu nanti bukunya ya. Jadi untuk cari B1-nya pakai rumus yang di sini dan B2-nya pakai rumus yang ini. Jadi untuk tugas nanti kita coba lihat di tugas ya, bagian lembar tugasnya. Nah, untuk uji statistiknya atau untuk pengujian hipotesisnya, di sini ada dua rumus ya. Ada rumus uji T ya, uji T parsial, dan ada nanti uji F ANOVA ya, uji F simultan namanya. Jadi kalau untuk koefisien korelasi sederhana, nanti uji hipotesisnya menggunakan uji T. Dan untuk yang berganda, itu pakai uji F. Jadi kalau di tugas Ananda itu ada X1, X2Y, berarti rumusnya yang pertama atau hipotesis pertama, berarti X1Y pakai uji T, X2Y pakai uji T, dan X1 dan X2 secara bersama-sama atau secara simultan itu pakai uji F. Itu untuk diuji keberartiannya. Coba next put. Nah, untuk latihan di sini ada variabel X1-nya itu motivasi belajar, X2-nya itu ada disiplin belajar dan hasil belajar. Coba next bagian tugasnya, Put. Bagian latihannya. Nah, di sini berarti langkah kerja Ananda terlalu cepat, Put. Yang bagian latihan satu aja dulu. Nah, yang ini. Jadi langkah kerja Anda kan ini ada tiga variabel tadi ya. Motivasi belajar itu X1, disiplin belajar itu X2, dan hasil belajar itu Y-nya. Berarti menurut teori, berarti pengaruhnya itu pengaruh positif ya. Berarti motivasi belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar, gitu juga disiplin belajar itu berpengaruh positif terhadap hasil belajar. Terus langkah yang pertama ya, berarti Ananda harus kerjakan dulu itu analisis korelasi X1 dengan Y. Sama dengan rumus rumus pas uji coba angket kemarin. Nah, kemarin kan butir 1 dengan Y. Sekarang variabel X1 dengan Y. Berarti
X1 itu kolom data motivasi belajar dan kolom Y itu data hasil belajar. Berarti yang Anda tambahkan dulu kolom tambahan ya. X1 kuadrat, Y kuadrat, dan X1 dikali Y. Dan jangan lupa Anda tambahkan di bawah sekali itu nanti jumlah atau sigmanya berapa. Nah, coba next pun. Nah, jadi kita masukkan lagi ke rumus produk momen, berarti Rx1Y sama dengan, berarti jumlah sampelnya di data tadi 20, sigma X kali Y itu ada 80.351, dikurang sigma X1 1157 dikali sigma Y 1382, dibagi akar dari jumlah sampel 20 sigma X kuadrat ya 67711 dikurang sigma X dikuadratkan ya, berarti 1157 dikuadratkan hasilnya 1.338.649 dikali 20 dikali 96.072 itu sigma Y kuadrat, dan sigma Y kuadrat berarti 1382 dikuadratkan hasilnya di sini 1.909.924. Nah, jadi rumusnya hampir sama dengan yang rumus uji coba angket kemarin. Diperoleh hasilnya itu 0,601 berdasarkan tabel tadi ya, tabel klasifikasi koefisien korelasi itu korelasinya 0,601 ini tergolong korelasi tinggi. Terus berapa kontribusinya atau koefisien determinasinya di sini R kuadrat, berarti 0,6 dikuadratkan hasilnya 0,361. Dikalikan 100% berarti 36,10%. Itulah kontribusi atau besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Tinggal Ananda lanjutkan untuk yang koefisien korelasi sederhana X2Y atau koefisien sederhana disiplin belajar dengan Y dengan cara yang sama. Oke, next put. Nah, kita masuk yang ketiga lagi. Koefisien korelasi berganda ya. X1 dan X2 secara simultan terhadap Y ya. Berarti nanti Ananda cari dulu atau Ananda gunakan rumus produk momen untuk korelasi sederhana X1 dengan X2. Yang sebelumnya tadi kan X1 dengan Y, X2 dengan Y. Kalau untuk yang berganda, Ananda cari dulu koefisien korelasi X1 dengan Y, X2 ya, bukan dengan Y, tapi dengan X2. Nah, berarti tabel bantunya nanti ini data X1, ada data X2, ada X1 kuadrat, ada X2 kuadrat, dan ada X1 dikali X2. Coba next put. Nah, kalau udah, berarti kan rumusnya mirip dengan rumus koefisien korelasi tadi. Bedanya yang Y-nya itu diganti dengan X2. Jadi diperoleh nanti hasilnya 0,2669. Tinggal Ananda masukkan lagi ke rumus koefisien korelasi ganda ya, yang R X1 X2Y. Di sini R kuadrat dari sigma dari X1Y ya, tadi dapatnya 0,361. R kuadrat dari korelasi X2Y itu dapatnya 0,333. Terus dikurang ya, 2 yang dikalikan ya Rx. Udah waktu kita 10 menit, nanti kalau seandainya enggak cukup kita ulang lagi ya untuk di Zoom-nya, login ke Zoom-nya. Nah, jadi kalau dikurang 2 ya, di sini sigma bukan sigma ya,
X1 ya, koefisien korelasi X1 tanpa dikuadratkan ya bedanya. Tadi 0,601 untuk X1Y. Ditambah 0,577 itu koefisien korelasi sederhana X2Y. Dan ditambah 0,269 seperti contoh yang di sini, koefisien korelasi X1 dengan X2. Dibagi 1 dikurang koefisien korelasi sederhana yang dikuadratkan atau koefisien korelasi X1 X2 yang dikuadratkan. Ini ya 0,269 itu Ananda kuadratkan hasilnya 0,072. Berarti 1 dikurang 0,072. Oke, next pun. Nah, jadi hasil akhirnya nanti akar dari 0,547 berarti sama dengan 0,740, berarti korelasinya cukup tinggi ya, 0,7. Dan kalau kita kuadratkan hasilnya itu 0,547 dan jika dikalikan 100% ya, berarti kontribusi motivasi belajar dan disiplin belajar secara simultan terhadap hasil belajar itu 54,7% atau 70%. Nah, itu untuk analisis koefisien korelasi ya. Kita masuk ke analisis regresi ya. Berarti rumusnya tadi Y topi sama dengan konstanta tambah arah regresi untuk X1. Nah, tinggal Anda masukkan berarti tabel-tabel tadi ya, tabel-tabel bantu berapa sigma Y, berapa sigma X1, berapa sigma X1Y, berapa sigma X1 kuadrat, dan berapa sigma X1 kuadrat. Dikuadratkan ya, berarti hasilnya sudah ada. Berarti diperoleh konstantanya 39,207. Gitu juga untuk yang arah regresinya, jumlah N itu 20, sigma X1Y sudah ada datanya di tabel bantunya. Itu juga dengan sigma X1 dikuadratkan. Diperoleh 0,517. Jadi persamaan regresinya berarti Y topi sama dengan 39,207 ditambah 0,517 X1. Nah, jadi perumpamannya bunyi persama perkiraan ya, kesimpulannya. Jadi jika X1 meningkat 1 skor atau 1 satuan, itu terjadi peningkatan sebesar 0,517 terhadap hasil belajar pada konstanta 39,207. Jadi kesimpulannya kan ini rumus prediksi ya, kalau untuk estimasi regresi. Jadi Y topinya dapatnya ya, berarti estimasi regresinya atau Y topinya didapatkan konstanta sebesar 39,207 ditambah 0,517 X1. Itu untuk estimasi regresi X1Y. Dengan kesimpulan, jika X1 meningkat ya, atau jika motivasi belajar meningkat 1 skor atau 1 satuan, itu terjadi peningkatan sebesar 0,517 terhadap Y atau hasil belajar pada konstanta 39,207. Itu cara penarikan kesimpulannya. Kalau di koefisien korelasi, kita lihatnya gimana keterkaitan atau keterhubungannya sangat tinggi antara X1 dengan Y atau variabel X dengan Y. Kalau untuk analisis regresi kita memprediksi. Ya, contoh tadi yang untuk koefisien korelasi, berarti hubungannya cukup tinggi, sangat tinggi atau gimana? Kontribusinya berapa persen? Itu untuk analisis koefisien korelasinya, yang rumus koefisien korelasi. Kalau analisis regresi gunanya untuk memprediksi seperti tadi. Jika X naik 1 satuan, itu terjadi peningkatan Y itu sebesar berapa, itu sebesar arah regresi pada konstanta berapa gitu. Jadi gitu cara menarik ke kesimpulannya. Nah, silakan di next put. Gitu juga nanti untuk X2Y, estimasi regresi linear sederhana X2Y sama juga langkahnya ya. Dengan yang tadi diperoleh di sini Y topi sama dengan
43 konstantanya 43,423 ditambah arah regresinya itu 0,442 untuk X2. Jadi kesimpulannya, jika disiplin belajar atau X2 itu naik 1 skor atau 1 satuan, itu terjadi peningkatan hasil belajar atau Y sebesar 0,442 pada konstanta 43,423 gitu. Nah, itu kesimpulannya. Kita masuk ke regresi linier bergandanya. Nah, kalau untuk estimasi regresi berganda, berarti Ananda harus menyiapkan tabel-tabel di sini ya. Tidak terlalu kelihatan. Ada X1, ada X2, ada Y, terus ada X1. Ya, yang ini yang nggak susah dijelaskan bagi Anda ya. Ini kita harus cari, kita bakukan ya. Kalau Ananda mengerjakan Mengerjakan uji normalitas atau Z baku, nanti ini dapatnya di sini. Nah, jadi kalau untuk di sini agak lama makan waktunya. Waktu kita sebentar, tinggal berapa menit ini? Oke, waktu kita tinggal 3 menit. Jadi kalau seandainya nanti kita end bersama-sama, nanti masuk lagi di link yang tadi. Langsung aja masuk ke link yang tadi lagi. Jadi kita lanjutkan nanti. Jadi kalau untuk tabel bantunya di sini sama dengan rumus apa? Coba di next di halaman 89. Karena Pak enggak kelihatan ini Pak, terlalu kecil. B1, X1. Ya, berarti untuk yang di sini emang di bukunya emang salah ya. Jadi nanti Pak perbaiki dulu. Ya, nanti Pak perbaiki dulu untuk cari konstantanya 69 ya. Ini agak beda ini. Nah, jadi untuk nanti silakan Anda tinggalkan dulu ya yang bagian analisis regresi berganda. Ini terdapat kekeliruan di soft copy bukunya ini. Jadi malah ribet, Anda makin pusing. Jadi nanti biarlah Pak baiki dulu, nanti Pak share ulang soft copy-nya untuk yang bab 7 ini. Oke, kita masuk aja ke uji apanya lagi, Put? Uji T. Nah, jadi seperti Pak bilang tadi ya, kalau untuk kalau untuk korelasi sederhana itu kita pakai uji T, berarti untuk X1Y, X2Y itu kita pakai uji T atau uji T parsial. Nanti ada juga di bab 8 itu namanya uji T, uji beda atau uji T-test, beda dengan uji T ini. Uji T ini uji T parsial namanya. Nah, rumusnya di sini T sama dengan koefisien korelasi dikali akar N kurang 2 dibagi akar dari 1 dikurang R kuadrat ya. Jadi untuk X1Y berarti koefisien korelasinya diperoleh 0,601 dikali akar dari 20 kurang 2, respondennya 20 ya, dibagi akar dari 1 dikurang 0,361 atau 0,601 ini dikuadratkan. Hasilnya 3,189. Ini yang jadi T hitungnya. Nah, yang jadi T hitungnya. Untuk membandingkannya, jika dia lebih besar dibandingkan T tabel, nah berarti koefisien korelasinya itu signifikan. Kalau kecil berarti tidak signifikan. Perbandingannya seperti ini, tadi bawah ini ada tabel.